sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Saya Justinus Penakandono, Kepala SMK Unggul Sakti, peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah Moda Daring yang diampu oleh Universitas Negeri Padang tanggal 2 sampai 30 November 2020. SMK Unggul Sakti berdiri tahun 1995, berlokasi di Jalan Pangeran Antasari, nomor 18, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. SMK Unggul Sakti memiliki 820 orang peserta didik dengan 4 program keahlian: akuntansi dan keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, multimedia, dan teknik komputer dan jaringan. Kegiatan pengembangan sekolah pada SMK Unggul Sakti beranjak dari identifikasi masalah yang ditemukan di sekolah. Masalah yang diangkat adalah belum maksimalnya partisipasi belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh moda daring. Yang dimaksud dengan partisipasi belajar adalah kehadiran peserta didik dalam kelas virtual, keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, dan kedisiplinan peserta didik dalam pengumpulan tugas atau tagihan belajar. Ditemukan satu solusi pemecahan masalah yang dianggap terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran inovatif. Yang dimaksud dengan pembelajaran inovatif adalah penyajian pembelajaran menggunakan moda daring yang kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Harus dilakukan dengan standar atau terstandarisasi. Artinya, satu, sistematikanya diatur oleh sekolah. Hal ini menyangkut ketentuan, informasi, dan ketegasan. Yang kedua, di dalamnya terdapat inovasi pembelajaran. Yang ketiga, ada kemudahan akses belajar. Maka dengan demikian, dirumuskan bahwa rencana pengembangan sekolah pada SMK Unggul Sakti diberi judul Peningkatan Partisipasi Peserta Didik dalam Pembelajaran Jarak Jauh Moda Daring dengan standarisasi metode pembelajaran inovatif di SMK Unggul Sakti. Kegiatan pengembangan sekolah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, rapat pembentukan tim pengembangan sekolah. Kedua, pengumpulan data awal dari pendidik SMK Unggul Sakti. Lalu mengajarnya persentase keaktifan anak dalam PJJ? Persentasinya untuk kelas 10 AKL 4 dan 10 MM1 itu 80% secara keseluruhan. Untuk kelas 10 TKJ dan 10 MM2 itu sekitar 70%. Langkah yang ketiga, pengumpulan data awal dari peserta didik SMK Unggul Sakti. Langkah keempat, melakukan rapat dewan pendidik sebagai bentuk sosialisasi kegiatan pengembangan sekolah. Langkah kelima, melakukan kegiatan pengembangan sekolah sebagaimana direncanakan. Langkah keenam, melakukan tindak lanjut. Langkah ketujuh, melakukan monitoring. Dan langkah kedelapan, melakukan refleksi dengan menyusun laporan kegiatan. Setelah kegiatan pengembangan sekolah dilakukan, memang tidak terlalu nampak ada peningkatan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran daring yang signifikan. Tetapi, kegiatan ini memberikan cara baru, persepsi baru bagi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Harus diperhatikan dalam perhitungan konsep trigonometri. Yang pertama, kita harus menggunakan segitiga siku-siku dalam perhitungannya. Pilih salah satu sudut lancip sebagai titik acuan. Biasanya, titik acuan ditandai dengan
huruf kapital, misalnya titik A, titik B, atau titik C, dan seterusnya. Atau penamaan titik acuan bisa juga menggunakan huruf Yunani, seperti alfa, beta, gamma, atau theta. Iya, jadi dalam BOP itu ada dasar pembebanannya. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dapat menggunakan dasar pembebanan yang dapat dipilih. Pada awal PJJ, saya menggunakan aplikasi WhatsApp Group. Nah, dari aplikasi tersebut, saya lihat partisipasi peserta didik itu sangat rendah. Lalu saya beralih menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kemdikbud seperti aplikasi Edmodo, Google Meet, dan Zoom. Selama pembelajaran jarak jauh, di kelas saya, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru saya menggunakan aplikasi Zoom. Di aplikasi Zoom, guru saya menjelaskan serta memaparkan materi yang dibahas, serta dapat bertanya jawab kepada para siswa. Anak saya bisa mengerti karena guru di sekolah sudah menggunakan aplikasi Zoom yang membuat anak saya dapat mengerti atau memahami pembelajaran atau materi yang diberikan. Demikian paparan hasil kegiatan pengembangan sekolah yang saya lakukan di SMK Unggul Sakti sebagai laporan dan tagihan dari kegiatan Diklat Penguatan Kepala Sekolah tahun 2020. Terima kasih.